Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dadan Rahmapala, asal pendaftaran Sumatera Selatan NPP 290403. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang perencanaan berbasis hasil di Sumatera Selatan. Mari kita simak pembahasannya. Perencanaan berbasis hasil. Skor PKD pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Secara umum, kapasitas PKD pemerintah daerah di Sumatera Selatan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki kapasitas PKD yang cukup di atas 60%. Pencapaian kinerja tertinggi diperoleh pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Skor PKD atau PBM pemerintah daerah di Kota Palembang. Kota Palembang memperoleh nilai yang paling tinggi di antara 6 pemerintah daerah yang disurvei pada bidang peraturan perundangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, serta audit dan pengawasan eksternal. Kinerja pemerintah daerah di Sumatera Selatan dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar daerah sudah memiliki dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD yang telah mencantumkan program atau kegiatan dengan pagu indikatif dan memperhatikan kendala anggaran. Namun, sebagian besar daerah masih belum berhasil membuat standar analisa belanja setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pagu yang disusun masih belum didasarkan pada efisiensi, ekonomis, dan efektivitas belanja atau value for money. Untuk mencapai target kinerja yang diharapkan dan kewajaran belanja dalam satu tahun anggaran. Isu-isu PKD bidang perencanaan dan money. Pengelolaan keuangan daerah atau PKD di Sumatera Selatan, provinsi atau kabupaten kota sudah menunjukkan perbaikan, namun masih perlu dibenahi lebih lanjut. Aspek PKD yang paling lemah adalah perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan belum berbasis hasil. Ketiga, sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan money diperlukan. Keempat, konsistensi dan sinkronisasi program masih relatif lemah, baik secara vertikal maupun horizontal. Dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah relatif belum konsisten. Proses perencanaan dilakukan melalui jalur top-down dan bottom-up, namun belum berjalan baik dan masih cenderung normatif. Tingkat pemahaman stakeholder berbeda-beda. Tidak semua stakeholder memahami proses perencanaan dan money dengan baik. Dokumen perencanaan dan money baru dipahami sebatas dokumen formalitas belaka, belum pada substansinya, berdasarkan hasil TNA Pitch UGM. Legislatif dan eksekutif harus mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan money agar dapat mengembangkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan konteks lokalitas daerah atau isu local wisdom dan perkembangan pemikiran global. Arti penting perencanaan. Perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan dicapai. Perencanaan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat memperkirakan terhadap yang akan dilalui, meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik untuk pencapaian tujuan. Kelayakan perencanaan. Perencanaan harus rasional, bukan berdasarkan emosi dan perkiraan-perkiraan yang tidak berdasar. Perencanaan harus melihat dan memperhitungkan tujuan yang relevan bagi peningkatan kesejahteraan, pemilihan dan desain kegiatan atau program yang tepat.
penjadwalan implementasi yang tepat, identifikasi masalah-masalah yang dihadapi, sumber daya yang akan digunakan, serta alokasinya, dan kelembagaan organisasi atau badan pelaksananya. Perencanaan dimulai dari fakta dan berbasiskan hasil. Berikut jawabannya. Mengapa menekankan pada hasil? Menegaskan objektif dari tindakan pemerintah. Know where you are going before you get moving. Hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat. Indikator hasil akan memberitahu ketika sebuah kebijakan atau program sukses dilaksanakan atau tidak. If you don't know where you are going, en route will get you there. 4 langkah pengembangan kerangka hasil. Pertama, yaitu kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Kedua, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Ketiga, baseline data pada indikator. Ada di mana kita sekarang? 4, perencanaan untuk perbaikan. Pemilihan target hasil. Ada 6 isu dalam pemilihan ukuran hasil untuk pemantauan dan evaluasi untuk keperluan perencanaan. Pertama, adakah tujuan pembangunan daerah dan sektoral yang dinyatakan secara eksplisit? Kedua, apakah janji politik telah dibuat untuk menjelaskan performa pemerintah? Ketiga, apakah polling data dari masyarakat dapat menjelaskan sesuatu? Keempat, apakah ada kebijakan dengan kekuatan hukum? Kelima, lainnya, contoh MDGs. Keenam, apakah bantuan pembangunan yang dihubungkan dengan tujuan tertentu? Menentukan hasil, mereformulasikan concern dari stakeholder menjadi hasil yang positif dan desirable. Dari hasil pertanian rusak sebelum mencapai pasar ke meningkatnya akses petani ke pasar. Dari anak sekolah drop out ke insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Dari minimnya keamanan di waktu malam ke meningkatnya keamanan masyarakat. Ukuran hasil diturunkan dari masalah atau isu yang dihadapi. Dari bangunan sekolah tidak dipelihara baik dan dibuat dari material kualitas rendah ke meningkatnya kualitas dan pemeliharaan bangunan sekolah. Dari anak usia sekolah di perdesaan kesulitan mengakses sekolah ke anak usia sekolah perdesaan mendapatkan akses yang sama ke pendidikan. Dari kurikulum sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja ke meningkatnya kurikulum untuk yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dari keluarga miskin tertinggal dan tidak mendapatkan pendidikan berkualitas ke anak usia sekolah dari kalangan miskin memperoleh bantuan pendidikan. Penting diingat, hasil biasanya tidak dapat secara langsung diukur, hanya dilaporkan. Hasil yang diharapkan harus diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator. Pemilihan indikator kinerja kunci untuk memantau hasil. Indikator hasil tidaklah sama dengan hasil. Setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator. Sebuah indikator hasil mengidentifikasi pengukuran numerik yang dapat memberikan informasi untuk mendeteksi kemajuan atau tiada kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan.
Terima kasih telah memperhatikan pembahasan dari saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.